Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian, setelah Gerakan Rakyat melakukan open recruitment yang telah mendaftar sampai dengan kemarin setelah dibuka 3 hari, sejumlah 1.371 yang telah mendaftarkan, dan tentunya ini adalah angka yang membuat kami melihat bahwa ada antusiasme yang begitu tinggi. Oleh karena itu, dalam waktu dekat kami akan melakukan tentunya komunikasi dan koordinasi secara online dengan melibatkan seluruh. Dan nantinya tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing, kita akan melakukan pembidangan dan tentunya kita akan lakukan langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka konsolidasi organisasi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku semua, bahwa dalam waktu dekat juga Gerakan Rakyat akan melakukan launching kartu anggota. Oleh karena itu, tetap pantau, simak akun sosial media Gerakan Rakyat, sehingga nantinya kita bisa terlibat dan bisa aktif partisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan Gerakan Rakyat. Salam Gerakan Rakyat. Sebetulnya pada hari ini kalau ada partai politik baru yang paling potensial untuk segera berdiri, yang paling potensial untuk mendapatkan suara yang signifikan, ya, itu adalah partai yang didirikan oleh Anies Baswedan. Ya. Modal suaranya sudah ada, gak main-main loh, 25% dari total pemilih. Ya. Kemudian relawannya juga jaringannya sudah ada di seluruh Indonesia, tinggal dikontak saja. Ya, calon pengurusnya sudah ada juga. Gitu. Jadi saya nggak melihat alasan bahwa partai ini tidak bisa berdiri. Gitu ya. Segera saja berdiri, ya, berkompetisi dalam politik Indonesia, menjadi bagian dari proses politik Indonesia, dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang bagus bagi bangsa dan negara Indonesia. 5 tahun yang lalu di kota kita dihantam COVID. Banyak dari kita yang sudah lupa peristiwa itu. Tapi bagi saya pribadi, 2,5 tahun mengurusin COVID adalah ujian integritas yang luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan Tuhan menakdirkan saya menjadi wali kota yang disebut gubernur, mengurusi kota 11 juta penduduk di saat umat manusia menghadapi bencana kesehatan terbesar dalam sejarah manusia modern. Di mana saya dapat laporan kepala dinas, tidak pernah terbayangkan, datang Pak Anies, makam kita penuh. Tidak pernah terbayang ada laporan makam itu penuh, harus cari makam. Anda bayangkan mimpin kota, tiap hari terima laporan kematian. Tapi sekalian, periode itu adalah periode di mana saya katakan pada tim, ini yang kita butuhkan adalah kepercayaan dari publik pada negara. Rakyat harus percaya. Kenapa rakyat harus percaya? Karena tidak bisa menangani pandemi itu hanya tangan negara. Semua orang harus terlibat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya lakukan hal yang benar walaupun tidak populer. Yang kedua, lakukan hal yang benar walaupun bertentangan dengan pemerintah pusat. Ini ujian integritasnya nih. Di mana ujian pertamanya? Ujian pertamanya ketika fakta-fakta ditutupi dan kami pilih buka. Itu ujian integritas tuh. Kami pilih mau buka, pemerintah pusat bilang jangan. Kami merasa kalau dibuka membuat orang sadar dan percaya, kami tidak nutup-nutupi. Pemerintah pusat bilang jangan dibuka karena kalau dibuka menimbulkan kepanikan. Oke? Lalu saya bilang pada teman-teman semua, ini ada catatan di situ. Jangan takut atas opini hari ini, jangan takut atas apa yang ditulis hari ini, tapi takutlah atas apa yang ditulis para sejarawan di masa depan. Karena mereka akan menengok keputusan kita berdasarkan data yang lengkap. Hari ini kita kerjakannya potong-potongan. Itu ujian integritas yang paling besar. Dan saya ingat ketika kita harus ambil keputusan waktu itu yang namanya
rem darurat bulan September 2020. Saya di sidang khusus oleh para menteri gubernur Jakarta. Karena pada hari itu stok di Jakarta anjlok karena Jakarta memutuskan darurat. Dan saya bilang pada semua, nggak apa-apa kita dimarahin. Tapi kita sedang menyelamatkan manusia, nyawa manusia. Dan ini tantangan terbesarnya. Kenapa? Karena yang kita kerjakan sifatnya mencegah. Mencegah itu keberhasilannya tidak gampang dibuktikan. Oke? Pemadam kebakaran, ada peristiwa kebakaran 10 rumah, dia memadamkan dan padam dalam 2 jam mudah diukur. Tapi pemadam kebakaran berkeliling ke semua rumah mencegah kebakaran tidak bisa dibuktikan. Dan pada saat itu dilema yang kami hadapi adalah if you do it, kalau Anda kerjakan, mencegah tidak bisa dibuktikan. Tapi kalau membiarkan, kami yakin itu akan terjadi. Selama 2 tahun itu isinya ujian keputusan-keputusan integritas. Kenapa? Karena berhadapan dengan opini publik, berhadapan dengan pemerintah pusat yang prinsipnya berbeda. Nah, kami merasa bahwa integritas. Kenapa? Karena kami butuh rakyat Jakarta percaya. Dan alhamdulillah rasanya rakyat Jakarta percaya pada pemerintahnya pada masa pandemi kemarin. Karena insya Allah pemerintahnya jujur di dalam menyampaikan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat. Gitu. Luar biasa, terima kasih. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, dikatakan oleh Ketua Umum Gerakan Rakyat ya, mengatakan bahwa dalam 3 hari saja teman-teman, ya, hampir 2.000 orang yang bergabung ke Partai Gerakan Rakyat ya. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Ini adalah sinyal bahwa Gerakan Rakyat semakin diminati, semakin dicintai, semakin menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia. Artinya bahwa Partai Gerakan Rakyat akan segera launching karena mendapat dukungan, karena syarat-syaratnya mungkin akan terpenuhi teman-teman. Kalau kita melihat ya bagaimana Anies Baswedan sebagai tokoh politik saat ini yang kemudian kalah di Pilpres kemarin namun mendapat simpati dari masyarakat, simpati dari para tokoh-tokoh, para relawan ya. Apalagi beliau mempunyai basis pemilih yang sangat banyak ya. Kemarin mendapat 24% ya, dan itu sekitar 40 juta suara. Nah, kalau ini menjadi bersatu teman-teman ya untuk mendukung Partai Anies ya, kita yakin bahwa Anies akan menjadi tokoh yang terkenal. Partai Anies akan bisa menang di pemilu 2029 mendatang ya. Kodari pun mengatakan seperti itu teman-teman. Apalagi kalau kita lihat ya, Kodari ini kan pengamat politik dulunya. Dan kalau kita melihat memang Anies sangat-sangat luar biasa teman-teman, sangat serius untuk membangun partai yang sedang ia bangun saat ini. Bagaimana partainya ya semakin hari semakin luar biasa, dan Anies menjadi satu-satunya tokoh yang mendirikan partai baru, namun partainya itu ya menjadi perbincangan hangat selalu teman-teman. Dan nama Anies masuk di 3 besar top survei ya, calon presiden 2029 ya. Kalau ini benar-benar terjadi teman-teman, maka Anies akan menjadi capres lagi ya, dan berpotensi menang di Pilpres nanti teman-teman. Ya, Prabowo ketar-ketir ya. Kalau Anies bisa maju lagi ya, kalau Anies bisa berduet dengan AHY, maka ini adalah hal yang sangat hebat, sangat luar biasa, sangat-sangat menjadi kemenangan mutlak bagi Anies. Bagaimana menurut kalian?